Halo semuanya, balik lagi sama Ivan di sini. Kali ini aku mau berbagi cerita ke kalian gimana situasi di Malaysia per tanggal 19 Maret 2020. Nah, per saat ini itu di Malaysia sendiri udah ada 790 pasien yang terkena dengan COVID-19, 2 diantaranya meninggal dunia dan juga ada 60 orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Seperti kalian tahu, kalau tanggal 18 Maret sampai 31 Maret 2020 itu pemerintah memberlakukan measurement control atau partial lockdown. Kenapa aku nggak bilang totally lockdown? Karena memang kita masih dibolehkan keluar jika pada saat yang diperlukan. Seperti misalnya kalau di rumah nggak ada bahan makanan, kita bisa keluar ke supermarket untuk membeli bahan makanan, dan juga misalnya kalau kita lagi sakit, kita juga bisa ke klinik ataupun hospital. Jadi kita masih benar-benar diperbolehkan untuk keluar rumah. Oke. Kalau misalnya kalian nggak tahu lockdownnya di Malaysia itu gimana, oke, aku akan jelasin. Yang pertama itu semua pemerintahan dan juga perusahaan swasta itu benar-benar ditutup, kecuali mereka yang berhubungan dengan essential service atau yang berhubungan dengan kebutuhan, yang jual kebutuhan sehari-hari seperti yang seperti tadi aku sebutin, supermarket, klinik, hospital, apotek, terus habis itu convenience store, dan pokoknya yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari lah gitu, itu masih buka, dan mereka juga diharuskan untuk kerja di lapangan. Sedangkan kita yang perusahaannya itu benar-benar perusahaannya itu yang nggak related sama essential service, itu perusahaannya ditutup dan kita para staff harus kerja dari rumah gitu. Terus habis itu semua tempat ibadah itu juga bakalan ditutup dalam waktu periode 2 minggu ini. Jadi kita dianjurkan untuk ibadah di rumah. Terus habis itu semua warga Malaysia itu nggak boleh keluar dari negara Malaysia. Kalau mereka barusan balik dari luar negeri, itu mereka harus menjalankan check up dan juga karantina selama 14 hari. Selain itu, semua travelers atau foreign visitor dari luar negeri yang mau ke Malaysia itu dilarang sama sekali dalam waktu 18 sampai tanggal 31 Maret ini. Dan misalnya kalian mau tahu apakah restoran di Malaysia ini buka atau enggak, jawabannya adalah mereka masih diperbolehkan untuk buka, tetapi mereka nggak boleh accept customer untuk makan di tempat. Jadi mereka itu cuma boleh, kita sebagai customer cuma boleh take away atau enggak delivery. Nah, jadi itu aja restrictions yang ada di Malaysia selama 2 minggu ini. Kebetulan aku tinggal di apartemen yang di bawahnya itu ada shopping mall. Nggak gitu besar-besar amat, tapi aku pengen nunjukin ke kalian gimana situasi pada saat ini. Nah, ini adalah jalan raya di depan apartemenku. Seperti kalian lihat, kalau masih ada beberapa mobil ya, cuma nggak sebanyak seperti hari biasanya. Tuh kan, kalau misalnya kalian lihat tuh bus jus juga, tempat makan, tempat minumnya juga ditutup. Jadi kita semua disuruh untuk delivery, take away atau delivery aja. Tuh, Bata tutup, tetapi klinik masih buka. Ya. Toko elektronik juga tutup. Tuh, semua pada tutup di sini. Semua pada tutup. Uniqlo juga tutup.
Coffee Bean sebenarnya dibolehin untuk buka, ini Coffee Bean, tetapi mereka kayaknya tutup deh. Starbucks masih buka. Di toko HP Huawei tutup. Sepi banget. Biasanya di sini masih ada orang lalu lalang, sekarang udah bener-bener ditutup sama sekali. Coffee Bean harusnya buka, tetapi memilih untuk tutup. Habis ini Daiso juga tutup. Tempat fitness gym juga tutup. Ini di atas nih biasanya, ini di atas ada GSC, Cinema juga tutup. Tapi sebelahnya Subway masih buka. Oke. Cotton On juga tutup. Tea Life atau Bubble Tea biasanya harusnya bisa buka, tapi mereka tutup. Oke. Ini S Hardware juga tutup. Oke. Sebenarnya shopping mall ini nggak gitu besar-besar amat, cuma ya aku bisa tunjukin ke kalian kira-kira biar ada bayangan di mall besar juga kayak gimana gitu ya. Tuh, even eskalator pun juga dimatiin ya udah, untuk ngirit listrik kali ya. Oke. Tuh, Sushi Tei buka. Watson jual obat-obatan dan essential service buka. Hush Puppies tutup. Nih, Oiso ini makanan Korea, tetapi tutup juga. Ini Olives itu kayak supermarket lah, masih buka kan. Oke. Ini Pokong, tempat toko emas juga tutup. Ini Kopi Time buka, tempat makan, tapi mereka cuma, kalau kalian bisa baca tuh, take away and delivery. Ini tempat potong rambut juga tutup. Florist juga tutup. My News ada buka kan? My News ini kayak 7-Eleven juga. Caring, tempat farmasi juga buka. Terus apa lagi? Aeon Big supermarket buka. Ini jual makanan cemilan juga buka. Jual roti juga buka. Ini tempat kacamata tutup. Juga cuma take away delivery juga kan. Tempat makannya ditutup semua. Ini harusnya bisa buka tetapi memilih untuk tutup. Ini Korean food juga memilih untuk tutup. Burger King juga take away delivery doang. Tempat makannya tutup. Dia ini buat oleh-oleh biasanya ya buka.
Mailbox ini seperti jasa delivery lah, seperti kayak pos gitu, jadi dia masih buka. Terus ini klinik kecantikan masih buka karena termasuk dalam kategori klinik. Oke, segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang penasaran dengan situasi di Malaysia pada saat ini. Oke, see you guys in the next video. Take care, stay healthy, and bye bye.